The world's most wanted drug kingpin has been arrested after years on the run. Mexican and U.S. law enforcement officials caught up with Joaquin El Chapo Guzman in Mexico. Di Amerika Latin, ada dua negara yang namanya selalu dikaitkan dengan kartel narkoba, yaitu Meksiko dan Kolombia. Dua negara ini bukan hanya jadi pusat produksi dan distribusi narkoba dunia, tapi juga simbol kekerasan, korupsi, dan perang yang tak ada habisnya. Pertanyaannya sederhana, kenapa bisa? Kenapa justru mereka yang menjadi sarang kartel paling berbahaya di dunia? Dalam video kali ini, kita akan menyelami sejarah panjang bagaimana permintaan narkoba di Amerika Serikat melahirkan raja-raja kartel di Kolombia, lalu membuka jalan bagi kebangkitan kartel Meksiko yang bahkan lebih kejam. Dan kita akan melihat bagaimana jalur gelap ini terbentuk, serta mengapa hingga hari ini masih sulit dihentikan. Semua ini berawal dari satu hal sederhana, yaitu permintaan pasar. Pada tahun 1970-an hingga 1980-an, Amerika Serikat mengalami lonjakan besar dalam konsumsi narkoba, terutama kokain. Di kota-kota besar seperti Miami, New York, dan Los Angeles, kokain bukan hanya sekedar barang haram, tapi simbol status sosial, gaya hidup mewah, bahkan bagian dari budaya pop. Permintaan yang begitu tinggi ini menciptakan peluang emas, dan seperti hukum ekonomi pada umumnya, ketika ada permintaan besar, pasti ada yang berusaha memenuhi. Kolombia dengan kondisi geografis yang cocok untuk menanam koka menjadi jawaban dari kebutuhan itu. Dari sinilah lahir kartel Medellin yang dipimpin Pablo Escobar, serta kartel Cali yang lebih terorganisir dan tenang dalam menguasai pasar. Namun di sini muncul masalah besar, yaitu bagaimana cara menyelundupkan kokain ke Amerika dalam jumlah ton setiap tahunnya. Inilah titik di mana jalur gelap perdagangan narkoba mulai terbentuk. Pada awalnya, kokain dikirim lewat laut langsung ke Miami. Tapi seiring waktu, aparat Amerika memperketat pengawasan. Kartel Kolombia pun mencari solusi baru, dengan mencari mitra yang bisa membawa mereka lewat darat, melewati perbatasan yang luas dan porak-poranda oleh korupsi. Dan jawabannya ada pada Meksiko. Nama Pablo Escobar mungkin sudah tidak asing lagi. Dia bukan hanya seorang bandar narkoba, tapi juga sosok yang mengubah peta kriminal dunia. Pada puncaknya di tahun 1980-an, Escobar menguasai sekitar 80% suplai kokain global. Setiap minggu, kartelnya mampu menyelundupkan puluhan ton kokain ke Amerika Serikat dan menghasilkan miliaran dolar. Kekayaannya begitu besar, sampai-sampai dia disebut sebagai salah satu orang terkaya di dunia versi majalah Forbes. Tapi di balik itu semua, kekuatan kartel Medellin juga dibangun dengan darah. Ribuan orang, mulai dari polisi, hakim, politisi, hingga jurnalis, menjadi korban. Escobar tidak segan-segan menebar teror hanya untuk mempertahankan bisnisnya. Namun ada satu masalah besar yang terus menghantui kartel Kolombia, yaitu masalah logistik. Untuk bisa menyelundupkan kokain ke Amerika, mereka butuh jalur yang aman. Awalnya, mereka menggunakan jalur udara dan laut, langsung menuju Miami. Tapi semakin lama, pengawasan Amerika makin ketat. Pesawat-pesawat kecil sering ditembak jatuh, kapal disita, dan jalur laut mulai berbahaya. Disinilah Meksiko masuk ke dalam cerita. Dengan garis perbatasan sepanjang 3.000 km lebih, banyak daerah perbatasan yang sulit dijaga. Ditambah lagi aparat Meksiko pada saat itu dikenal rawan suap. Kartel Kolombia pun melihat peluang emas dengan membayar kartel-kartel kecil di Meksiko untuk menjadi perantara. Awalnya, para kartel Meksiko hanya sekedar kurir dengan imbalan bayaran, tapi lambat laun posisi mereka semakin kuat. Dari sinilah benih lahirnya kartel-kartel Meksiko modern mulai tumbuh, yang kelak jauh lebih brutal dan mengerikan dibandingkan kartel Kolombia itu sendiri. Ketika Kolombia mulai ditekan habis-habisan oleh pemerintah dan Amerika Serikat lewat operasi besar-besaran seperti Plan Kolombia, situasi mulai berubah drastis. Kartel Medellin tumbang setelah Escobar tewas tahun 1993, sementara kartel Cali pun dihantam keras. Tapi permintaan kokain di Amerika tidak pernah turun, bahkan justru meningkat. Kekosongan inilah yang dimanfaatkan oleh sekelompok kartel Meksiko. Awalnya, Meksiko hanya berperan sebagai jalur transit. Kartel Kolombia mengirim kokain dalam jumlah besar, lalu kartel Meksiko mengurus penyelundupan melintasi perbatasan.
Imbalannya sederhana, mereka dibayar per kilo barang yang lolos. Tapi seiring waktu, kartel Meksiko menuntut lebih. Mereka tidak mau lagi hanya jadi kurir bayaran, melainkan meminta pembayaran dalam bentuk barang. Artinya, jika Kolombia mengirim 100 kilo kokain, sebagian dari itu langsung jadi milik kartel Meksiko. Dengan cara ini, kartel-kartel di Meksiko tidak hanya jadi perantara, tapi juga mulai membangun pasar sendiri di Amerika Serikat. Dari sinilah kekuatan mereka meledak. Salah satu pionernya adalah kartel Guadalajara, yang dipimpin Miguel Ángel Félix Gallardo, dijuluki El Padrino atau Sang Godfather. Di era 1980-an, kartel ini membangun jaringan luas dengan memanfaatkan jalur darat, udara, hingga terowongan bawah tanah. Setelah Félix Gallardo ditangkap, kekuasaan pecah dan melahirkan kartel-kartel besar lain, seperti kartel Sinaloa, Tijuana, Juarez, hingga Gulf Cartel. Yang membedakan kartel Meksiko dengan Kolombia adalah skala kekerasan mereka. Jika Kolombia lebih sering bermain lewat politik, kartel Meksiko membangun reputasi lewat teror brutal, pemenggalan, eksekusi massal, dan pesan-pesan berdarah yang sengaja dipertontonkan ke publik. Ini bukan sekedar bisnis, tapi juga perang psikologis untuk menakut-nakuti lawan dan aparat. Dari sinilah Meksiko perlahan-lahan menjadi pusat kartel narkoba terbesar di dunia, menggantikan Kolombia. Awalnya kartel Kolombia dan Meksiko adalah mitra yang saling membutuhkan. Kolombia punya bahan mentah, kokain dalam jumlah besar. Meksiko punya jalur darat yang panjang dan sulit diawasi. Ditambah lagi jaringan kriminal yang sudah mengakar. Kolaborasi ini sempat menguntungkan kedua belah pihak. Namun seperti biasa, dalam dunia kriminal, kekuasaan tidak pernah terbagi rata. Setelah Pablo Escobar tumbang, posisi Kolombia sebagai pusat kartel mulai goyah. Pemerintah Kolombia dengan dukungan Amerika Serikat berhasil menekan produksi kokain di dalam negeri, tapi permintaan pasar justru tetap tinggi. Celah ini langsung dimanfaatkan kartel Meksiko. Alih-alih hanya jadi perantara, mereka mulai mencari sumber langsung. Perlahan tapi pasti, kartel Meksiko membangun jaringan produksi sendiri di Amerika Tengah dan bahkan sebagian di Kolombia. Hubungan yang tadinya simbiosis berubah jadi persaingan. Kolombia kehilangan kendali, sementara Meksiko naik jadi pemain utama. Di titik ini, kartel Meksiko menggeser posisi Kolombia sebagai raja perdagangan narkoba global. Nama-nama besar seperti Sinaloa Cartel dan kemudian Jalisco New Generation Cartel menjadi dominasi baru. Mereka bukan hanya menguasai distribusi, tapi juga memperluas bisnis ke Eropa, Asia, bahkan Afrika. Kolombia, yang dulu ditakuti karena Medellin dan Cali, kini lebih banyak disebut sebagai pemasok. Sementara pusat peredaran, kekerasan, dan jaringan kriminal dunia berpindah ke Meksiko. Peralihan ini bukan kebetulan, tapi hasil dari strategi panjang. Meksiko memanfaatkan kekacauan Kolombia untuk membangun imperium mereka sendiri. Sejarah kartel, baik di Kolombia maupun di Meksiko, memperlihatkan satu hal yang jelas. Ketika satu jaringan hancur, jaringan lain segera mengambil alih. Escobar tumbang, tapi kartel kali muncul. Kartel Guadalajara pecah, tapi lahirlah Sinaloa dan Zetas. Hingga kini, pola yang sama terus berulang. Pertanyaannya, bisakah kartel benar-benar dihentikan? Upaya militer, penangkapan bos besar, hingga ekstradisi ke Amerika sudah berkali-kali dilakukan. Tapi, selama ada permintaan besar dari pasar internasional, bisnis ini tidak akan pernah mati. Bahkan tekanan pemerintah justru sering memicu kartel makin brutal. Di sisi lain, banyak pakar berpendapat bahwa solusinya bukan hanya perang senjata, tapi juga kebijakan sosial. Mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan memberi generasi muda alternatif lain selain bergabung dengan kartel. Tanpa itu, akan selalu ada anak-anak baru yang bermimpi menjadi Escobar atau El Chapo yang berikutnya. Jadi, apakah mungkin kartel hilang sepenuhnya? Atau justru mereka akan terus bertransformasi, menyesuaikan diri dengan zaman, dan tetap menjadi bagian gelap dari Amerika Latin? Dan pada akhirnya gue balikin lagi ke kalian. Menurut kalian, apakah kartel bisa dihentikan, atau ini hanyalah siklus yang tidak akan pernah berakhir?